Tengkorak Harbin adalah fosil misterius yang ditemukan hampir seabad lalu dan tetap menjadi salah satu penemuan paling membingungkan dalam paleoantropologi. Struktur yang kokoh, fitur unik, dan pelestariannya yang luar biasa telah membingungkan para ilmuwan sekaligus memicu perdebatan tentang asal-usul dan signifikansinya. Kini, setelah puluhan tahun ketidakpastian, penelitian revolusioner berhasil mengurutkan DNA dari fosil ini dan mengungkapkan spesies manusia purba baru yang sebelumnya tidak diketahui, yang dikenal sebagai Dragon River Man atau manusia Sungai Naga. Penemuan ini secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang garis keturunan manusia dan evolusi secara keseluruhan. Pada tahun 1933, di tengah gejolak politik dan perang, para pekerja di dekat kota Harbin di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, menemukan tengkorak ini saat membangun jembatan di atas Sungai Songhua. Sadar akan potensi signifikansi fosil ini tetapi takut terhadap pasukan Jepang yang menduduki wilayah tersebut, penemu fosil menyembunyikannya di dalam sumur untuk melindunginya dari penjarahan dan penguasaan ilmuwan. Fosil ini baru muncul kembali pada tahun 2018 setelah diwariskan secara turun-temurun sebagai benda pusaka keluarga. Fosil yang hampir utuh dan terawat ini kemudian merevolusi pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ciri-ciri tengkorak Harbin sangat mencolok. Rongga mata besar berbentuk persegi, tulang alis yang tebal, hidung lebar, dan gigi yang lebih besar daripada Homo sapiens. Kapasitas otaknya setara dengan manusia modern, yang mengindikasikan kemampuan kognitif yang canggih. Namun, ukuran dan morfologi tengkorak ini membedakannya dari spesies manusia lain yang diketahui, sehingga membuat para peneliti kebingungan. Kurangnya informasi mengenai asal-usul dan usianya yang pasti, semakin mempersulit upaya untuk menempatkannya dalam garis keturunan evolusi manusia. Untuk memahami lebih jauh tentang tengkorak Harbin, para ilmuwan menggunakan teknik canggih seperti penanggalan deret uranium dan analisis kimia sedimen yang terperangkap dalam fosil. Metode ini mengungkapkan bahwa tengkorak tersebut berasal dari masa Pleistosen Tengah, antara 125.000 hingga 800.000 tahun lalu, dan setidaknya berusia 146.000 tahun. Penanggalan yang presisi ini sangat penting untuk menempatkan fosil ini dalam garis waktu evolusi manusia yang lebih luas. Dalam memahami signifikansi penemuan ini, kita perlu mempertimbangkan garis waktu evolusi manusia secara lebih luas. Homo sapiens adalah bagian dari keluarga hominin, kelompok yang mencakup semua spesies yang lebih dekat hubungannya dengan manusia daripada simpanse. Selama beberapa juta tahun terakhir, keluarga ini berkembang menjadi berbagai spesies, termasuk Homo erectus, Homo neanderthalensis, Neanderthal, dan Denisovan yang misterius. Spesies-spesies ini seringkali hidup berdampingan dalam waktu dan ruang yang sama, berinteraksi, saling kawin, dan berbagi ciri. Namun, terobosan nyata muncul dengan pengurutan DNA baru-baru ini. Meskipun bahan genetik yang bertahan dan fosil dari usia tersebut sangat langka, para peneliti berhasil mengekstrak dan menganalisis cukup banyak data untuk mengungkapkan tempat fosil ini dalam pohon keluarga manusia. Hasilnya sangat mengejutkan, tengkorak tersebut ternyata milik spesies manusia baru yang sebelumnya tidak diketahui. Para peneliti memberi nama spesies ini Homo longi, berdasarkan analisis morfologi mendetail. Fitur tengkoraknya, termasuk tulang alis yang tebal, rongga hidung yang lebar, dan struktur yang kokoh, membedakannya dari spesies hominin lain yang sudah dikenal. Di sisi lain, ukuran rongga otaknya yang besar, setara dengan manusia modern, menunjukkan kemampuan kognitif yang canggih. Tengkorak ini kemungkinan milik individu laki-laki yang diperkirakan berusia sekitar 50 tahun saat meninggal. Tim peneliti juga menganalisis sedimen yang terperangkap dalam tengkorak dan memastikan asalnya dari lapisan atas formasi batuan Huangshan dekat kota Harbin. Konteks geologis ini memberikan bukti tambahan yang mendukung usia tengkorak tersebut dan tempatnya dalam garis waktu evolusi. Pentingnya penemuan ini semakin ditekankan melalui rekonstruksi pohon filogenetik, atau pohon keluarga evolusi, untuk menentukan hubungan Homo longi dengan spesies hominin lain. Analisis ini mengungkapkan bahwa Homo longi memiliki nenek moyang bersama yang lebih dekat dengan manusia modern dibandingkan Neanderthal. Ini menunjukkan bahwa Dragon Man adalah kerabat terdekat kita yang diketahui hingga saat ini. Sebelum penemuan ini, Neanderthal dianggap sebagai kerabat terdekat manusia modern yang telah punah. Bukti genetik dan morfologi menunjukkan bahwa Homo sapiens dan Neanderthal berpisah dari nenek moyang bersama sekitar 600.000 tahun lalu. Namun, penambahan Homo longi dalam pohon evolusi ini mengubah narasi tersebut. Menurut penelitian baru, Homo longi dan Homo sapiens memiliki nenek moyang bersama yang hidup sekitar 950.000 tahun lalu, sementara nenek moyang bersama Homo sapiens dan Neanderthal hidup lebih dari 1 juta tahun lalu. Garis waktu yang direvisi ini memiliki implikasi besar bagi pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara manusia modern dan Neanderthal terjadi lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, keberadaan Homo longi di Asia Timur Laut menyoroti kompleksitas evolusi manusia di wilayah ini, yang seringkali diabaikan dibandingkan penemuan di Afrika dan Eropa.
Penemuan homologi juga menantang model tradisional out of Africa, yang menyatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar keluar. Sebaliknya, penemuan homologi menunjukkan bahwa Asia juga merupakan wilayah penting tempat peristiwa evolusi yang signifikan terjadi. Asia, dengan lanskapnya yang luas dan iklimnya yang beragam, berfungsi sebagai koridor migrasi sekaligus tempat eksperimen evolusi. Tengkorak Harbin mencerminkan kompleksitas ini, karena ia mewakili spesies yang berevolusi dalam isolasi relatif tetapi tetap memiliki hubungan dengan populasi manusia lain melalui nenek moyang bersama dan kemungkinan aliran genetik. Meskipun gaya hidup Dragonman masih bersifat spekulatif, fitur-fitur dan lokasi geografisnya memberikan beberapa petunjuk. Iklim dingin yang keras di Asia Timur Laut selama Pleistosen tengah kemungkinan menuntut adaptasi fisik dan budaya. Dragonman dan kerabatnya mungkin mengandalkan alat, pakaian, dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Ukuran otak mereka yang besar menunjukkan kemampuan kognitif yang maju yang mungkin memungkinkan struktur sosial dan komunikasi yang kompleks. Sebagai tambahan, para peneliti telah merekonstruksi wajah homologi menggunakan teknik forensik canggih. Antropolog Brasil Cicero Moraes menggunakan CT scan tengkorak Harbin, bersama dengan data perbandingan dari Homo erectus, Homo sapiens, dan simpanse, untuk memperkirakan struktur wajah spesies kuno ini. Hasilnya adalah potret homologi yang mencolok, dijuluki Dragonman, menampilkan wajah dengan rongga mata besar berbentuk persegi, tulang alis yang tebal, mulut lebar, dan gigi yang berukuran besar. Untuk rekonstruksi ini, elemen-elemen yang hilang seperti rahang dan gigi dibuat ulang menggunakan model dari spesies terkait. Penemuan homologi menimbulkan pertanyaan penting tentang interaksi antara spesies hominin yang berbeda. Apakah homologi melakukan perkawinan silang dengan spesies lain seperti Neanderthal, Denisovan, atau bahkan Homo sapiens awal? Bukti genetik dari fosil lain menunjukkan bahwa perkawinan silang umum terjadi di antara spesies hominin, yang menghasilkan hubungan genetik yang kompleks. Sayangnya, analisis DNA dari tengkorak Harbin belum memungkinkan karena degradasi bahan genetik seiring waktu. Namun, kemajuan dalam teknik ekstraksi DNA purba mungkin akhirnya memberikan jawaban. Meski penemuan homologi sangat revolusioner, ia tidak luput dari tantangan. Penanggalan peristiwa divergensi dalam pohon keluarga manusia tetap menjadi bahan perdebatan. Misalnya, garis waktu yang diusulkan yang menyatakan bahwa Homo sapiens ada di Eurasia 400.000 tahun lalu bertentangan dengan bukti fosil yang menunjukkan bahwa migrasi spesies kita keluar dari Afrika terjadi sekitar 200.000 tahun lalu. Seiring para peneliti terus menganalisis fosil ini dan mengungkap bukti baru, kita pasti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang homologi dan tempatnya dalam sejarah kompleks dan saling terhubung dari spesies kita.